Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Usman dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Pada pertemuan perdana ini saya akan menjelaskan tentang overview atau sekilas tentang apa itu manajemen operasi. Sekaligus nanti akan disambung dengan pembicaraan produktivitas, tapi kemungkinan pembicaraan ini akan disampaikan di pertemuan kedua. Sehingga bagian pendahuluan ini ya, operasi dan produktivitas itu saya bagi menjadi dua sesi ya. Sesi pertama 1A atau bagian 1, nanti bagian 2-nya minggu depan. Ini identitas saya, dan saya rasa sudah tahu ya nomor HP atau WA dan email saya kalau Anda mau menghubungi saya. Referensi yang saya pakai yaitu bukunya Heiser dan Render ya. Dan referensi pendukungnya adalah Krasicki. Ini bahasa Indonesianya ada yang Heiser Render itu ya terjemahannya, tapi sangat buruk sekali. Jadi sebaiknya pakai yang bahasa Inggris kalau Anda mau menggunakan itu versi e-booknya ada. Jadi kalau Anda mau buku ini ya silahkan hubungi saya, nanti saya kasih e-book daripada Heiser dan Render ini. Sedangkan yang kedua adalah bukunya Krasicki. Ini juga bagus ya, buku standar textbook yang banyak kita pakai. Tapi bahasa Indonesia-nya nggak ada kalau yang Krasicki. Ini yang Heiser ada tapi tidak begitu bagus ya. Ini tujuan kita pembelajaran kali ini ya, ada 6, nanti dibaca sendiri saja. Anda mestinya sudah melihat video ya, video yang saya berikan tentang Hard Rock Cafe. Bagaimana di situ tergambarkan tentang bagaimana operasi itu terjadi ya, sejak mulai hingga akhir ya, dari hulu sampai hilir begitu. Ya, ringkasannya adalah bagaimana Hard Rock Cafe yang berdiri tahun 1971 di London itu sekarang menjelma sebagai perusahaan restoran yang relatif termasuk yang besar ya, termasuk jajaran restoran besar di dunia. Sampai saat ini sudah ada di lebih dari 53 negara. Dan pengunjung setiap tahun itu lebih dari 35 juta. 35 juta itu yang berarti sekitar lebih dari 10% penduduk Indonesia atau tiap tahun mengunjungi itu ya. Fokusnya dia adalah bagaimana menciptakan suatu produk makanan ya, namanya juga restoran begitu ya, tetapi dengan tambahan hiburan, yaitu dengan memorabilia. Memorabilia itu adalah barang-barang kenangan gitu ya. Makanya di sana setiap restorannya itu ada berbagai macam ada berbagai macam benda-benda yang digunakan, yang dipakai oleh para pemusik, karena dia hard rock ya, para pemusik pada zamannya masing-masing begitu, yang dijadikan hiasan di setiap restoran di seluruh dunia. Dan itu setiap 6 bulan sekali dilakukan pergantian. Anda bisa lihat di videonya tadi. Yang jelas restoran ini bisa menghasilkan 3.500 custom meal per hari. Custom itu kan berarti sesuai permintaan ya. Kalau Anda beli martabak manis kue Bandung itu, atau martabak telur itu kan tidak custom, ya sudah begitu aja. Tapi kalau custom misalnya Anda minta topping ini, topping itu lah gitu. Jadi sesuai dengan keinginan. Custom itu sampai 3.500 per hari. Terus bagaimana proses produksinya itu ya dijalankan, dan bagaimana peran para manajer operasi mengelola karyawan, mengelola proses produksi sampai sedemikian rupa. Jadi itu adalah gambaran besar bagaimana sebuah pengelolaan operasi atau manajemen operasi itu dijalankan di restoran yang sangat besar. Anda bisa mendapatkan ilustrasinya di situ. Nah, sekarang apa itu operasi ya? Apa itu produksi? Jadi seringkali nama mata kuliah ini ya, manajemen operasi, itu ada yang menggunakan istilah manajemen produksi gitu ya. Produksi itu kan pembuatan atau penciptaan barang dan jasa. Nah, proses produksi itu adalah
melalui kegiatan operasi gitu. Jadi operasional itu adalah bagaimana menjalankan gitu. Menjalankan apa? Menjalankan proses produksi, yaitu menciptakan barang maupun menciptakan jasa. Ya kalau definisinya seperti ini ya, sekumpulan aktivitas penciptaan nilai. Jadi bagaimana dari yang tidak bernilai menjadi bernilai, dari yang nilainya rendah menjadi nilainya lebih tinggi lagi gitu. Nanti ada ilustrasinya tentang bagaimana setiap tahapan itu memberikan nilai tambah, added value. Ya, dari bahan mentah menjadi setengah jadi, menjadi barang jadi, sampai dikonsumsi, sampai menjadi kadang-kadang menjadi memorable, barang-barang yang menjadi kenangan dan sebagainya. Itu setiap tahapannya adalah ada penambahan nilai. Kita tahu ya, ada tiga aspek besar ya di fungsi organisasi. Jadi fungsi organisasi itu ada fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi keuangan. Makanya Anda belajar mata kuliah ini. Semua mahasiswa di bidang manajemen itu pasti mempelajari manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen keuangan. Kalau pemasaran itu fokusnya adalah bagaimana menciptakan permintaan. Ya, promosi itu adalah supaya permintaannya meningkat. Gitu. Ya, menawarkan barang, memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen supaya permintaan itu menjadi meningkat. Itu fungsi pemasaran begitu. Kalau keuangan kan bagaimana mengelola sumber daya keuangan. Ya, membayar tagihan, menghimpun dana, jadi mendapatkan pendanaan, modal, dan sebagainya. Serta menilai seberapa baik berjalannya organisasi dari perspektif keuangan. Jadi pengukuran kinerja dari laporan keuangan itu diolah untuk melihat apakah organisasi itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Itu fungsi keuangan. Nah, kalau operasi atau produksi itu adalah fokusnya adalah pada kegiatan penciptaan produknya, entah itu barang maupun jasa. Gitu. Nah, Pak kan ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan ada mata kuliah manajemen sistem informasi. MSDM dan sistem informasi adalah bagian dari operasi sebetulnya. Makanya di bab atau kalau kita mempelajari mata kuliah manajemen operasi itu ada bab yang bicara tentang sistem informasi, ada bab yang bicara tentang manajemen sumber daya manusia. Ya karena pembicaraan tentang sumber daya manusia begitu complicated begitu ya, sangat panjang lebar begitu dan cakupannya cukup luas, maka ini menjadi mata kuliah tersendiri hanya manajemen SDM. Tapi itu adalah bagian daripada kegiatan operasi sebenarnya. Sistem informasi juga sama. Karena pembicaraannya adalah sangat luas dan detail, complicated begitu ya, rumit, maka menjadi bidang ilmu sendiri, ada mata kuliah sendiri dengan manajemen informasi. Jadi informasi maupun sumber daya manusia itu adalah bagian daripada operasi atau produksi. Jadi saya rasa Anda tahu ya membedakan dari tiga ini. Ya. Jadi tiga fungsi utama itu adalah pemasaran, keuangan, dan operasi. Ya, finance, marketing, and operation. Oke. Kalau kita bicara tentang area bisnis ya secara umum ya, bisnis apapun ya Anda dari mulai jualan kafe ya, membuka kafe, produk sepeda motor, yang produk pesawat terbang, sampai jualan bakso sama lah. Nah, semuanya sama. Jadi fungsinya itu ada 5 poin besar ya. Yang 3 itu adalah yang sudah Anda pelajari ya, ada sales and marketing, kemudian ada produksi, ada keuangan. Kemudian ada lagi yang fungsi sumber daya, yang sebenarnya bagian daripada kegiatan produksi ini, dan ada fungsi engineering. Engineering itu kalau buatnya dari nol. Itu ada fungsi engineering. Jadi bagaimana cara membuat itu engineering. Bagaimana cara memproduksi, ya, proses produksi ya, meningkatkan proses produksi. Ya, itu adalah bagian daripada engineering. Research ya, research and development itu adalah engineering. Tapi kalau produksi itu kan sudah baku. Ya, cara teknik prosedurnya baku, dia tinggal jalan gitu. Kalau Anda jualan bakso ya tidak perlu ada engineering gitu loh. Tapi kalau Anda mau inovasi bagaimana menciptakan bola-bola bakso itu
supaya teksturnya tertentu ya, spesifik, tidak seperti biasanya, kemudian dengan rasa-rasa yang unik. Nah, berarti Anda perlu engineering di situ. Tapi kalau standar-standar saja berarti Anda hanya perlu produksi. Ada engineering, ada produksi. Kalau marketing adalah bagaimana mengidentifikasi potensi daripada pelanggan. Ya, apa yang diinginkan pelanggan. Membuat bagaimana para pelanggan itu adalah peduli, ya, aware, sadar akan produk kita. Gitu. Kalau fungsi produksi, apa sih yang dilakukan di produksi? Yang mulai pengadaan material, bagaimana merakit, bagaimana mengirimkan barang, kemudian bagaimana memberikan layanan setelah penjualan. Ya, kalau fungsi keuangan itu yang dibicarakan adalah tentang transaksi keuangan, tentang laporan-laporan keuangan, membayar pajak, kemudian investasi dan kegiatan keuangan lainnya. Kalau SDM bicaranya tentang apa? Bicaranya tentang bagaimana rekrutmen, bagaimana memberikan pelatihan, bagaimana penggajian atau payroll, mengadministrasi SDM ya, sumber daya manusia yang dimiliki dan sebagainya. Jadi typically atau pada umumnya fungsi bisnis itu ya seperti ini, di mana-mana seperti ini. Ya. Jadi core besarnya 3 ini, kemudian tambah SDM sama engineering. Gitu ya. Ya, sistem informasi sebagai supporting-nya itu. Oke, lanjutkan. Ini contoh-contoh perbedaan antara kegiatan operasi keuangan dan pemasaran. Misalnya di kegiatan manufaktur itu fabrikasi ya. Jadi penciptaan produk barang, berupa barang itu kegiatan manufaktur. Ya misalnya membuat sepeda motor, membuat nasi kucing itu manufaktur. Kemudian membuat apalagi tas, sepatu itu manufaktur. Tapi kalau kegiatan di salon itu kecantikan itu bukan manufaktur ya, karena dia ada barang yang diproduksi situ. Di manufaktur kegiatan operasinya misalnya engineering itu adalah tadi ya desain, membuat rancangan produk, bukan rancangan produk, rancangan proses ya, bagaimana cara membuatnya itu adalah engineering. Merencanakan bahan, jadi membuat bahan bakunya itu engineering, ya, menciptakan desain bahan baku. Itu ada proses engineering. Ya. Kegiatan operasinya adalah engineering, kemudian layout pabrik, jadi bagaimana mengatur tata letak, ya, mesin potong di mana, mesin mesin bor di mana, packaging di mana dan seterusnya. Kemudian bagaimana merencanakan produknya nanti bentuknya kayak apa, beratnya seperti apa, desain dan sebagainya. Kemudian bagaimana menjadwalkan proses produksi, kapan produk satu mulai naik ke lantai produksi untuk diproduksi, kapan harus dideliver, menjadwalkan orang-orangnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana melakukan analisis proses, jadi tahapan-tahapannya, apakah dalam proses membuat kue misalnya, kue tart misalnya, prosesnya itu sudah sesuai atau ada proses yang harus diperbaiki untuk diimprove yang menjadi lebih baik supaya membuatnya lebih cepat atau supaya rotinya lebih lembut. Nah, itu prosesnya bagaimana. Dan manajemen rantai pasok. Rantai pasok itu berarti bagaimana kegiatan dari hulu sampai hilir gitu ya. Bagaimana dari bahan baku dari para petani itu kemudian jadi bahan mentah, jadi bahan baku, kemudian diolah jadi barang jadi, kemudian di-deliver, disampaikan ke konsumen akhir. Itu rantai pasok bicara itu. Kalau aspek keuangannya adalah bagaimana mengelola modal ya, saham, obligasi, mendapatkan utang dan lain-lain ya. Pelaporan ya, pertukaran currency atau nilai tukar atau pertukaran mata uang begitu dan sebagainya. Kalau pemasaran adalah bagaimana promosi, melakukan riset pasar, bagaimana penjualan yang efektif dan lain-lain. Itu manufaktur. Kalau operator penerbangan, ya, penerbangan itu berarti jasa ya. Bagaimana menjadwalkan pesawat, ini pekerjaan yang paling complicated karena pesawat itu sangat mahal sekali, biaya investasinya tinggi. Pasti dia tidak mau pesawat itu banyak nganggur itu. Dia pengennya pesawat itu terbang terus itu. Nah, padahal yang didatang itu kota di Indonesia ada berapa ratus kota yang harus didatangi. Gimana supaya tidak terlambat? Bagaimana supaya pesawat itu
efektif menjalani rute-rute. Bagaimana pesawat itu tidak banyak nganggur. Nganggur itu idle time. Ya, idle time itu menganggur. Idle time-nya rendah. Gitu. Bagaimana menetapkan rute, menjadwalkan kru, bagaimana melakukan perawatan. Itu kegiatan operasinya itu. Kalau keuangan kan sama, seperti tadi, kas, kemudian pelaporan keuangan, saham, menerbitkan saham, surat utang, dan lain-lain. Kalau pemasaran adalah bagaimana promosi, menetapkan harga, bagaimana melayani untuk reservasi tiket, dan sebagainya. Itu operator penerbangan. Di perbankan, apa kegiatan operasinya? Ya, transaksi ya. Transaksi Anda ngirim uang, tarik tunai, dan sebagainya. Clearing, penjadwalan teller, kemudian menagih keamanan daripada kegiatan perbankannya itu, maintenance, dan lain-lain. Keuangannya ada sekuritas, investasi, auditing, akuntansi, dan lain-lain itu keuangan. Pemasarannya menawarkan kredit, kemudian pemasaran dana pensiun, kemudian kartu kredit, promosi, dan lain-lain. Tipikal lainnya seperti itu, pada umumnya seperti itu. Itu adalah kegiatan-kegiatan bisnis. Tapi namanya kegiatan operasi, kegiatan fungsi manajemen yang 3 tadi, operasi, keuangan, dan pemasaran itu kan tidak hanya di aspek bisnis ya, non bisnis pun juga terjadi. Jadi misalnya kegiatan di kantor pemerintah, ya, misalnya di kantor pemerintah Kota Semarang gitu, atau di kantor gubernur, itu juga ada kegiatan operasi, ada kegiatan keuangan, ada kegiatan pemasaran, selalu itu. Namanya fungsi manajemen ada program studinya manajemen. Ya 3 itu mesti ada gitu. Ya. Operasi tadi apa? Bagaimana menciptakan nilai gitu ya. Jadi misalnya Anda pekerjaannya apa? Membuat laporan kegiatan. Itu kan dari nol sampai jadi laporan sampai si konsumennya, Anda punya konsumennya misalnya atasan Anda atau rekan kerja Anda atau bawahan Anda. Konsumen Anda terpuaskan dengan pekerjaan Anda begitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sekedar mengukurkan kewajiban misalnya, yang teliti, yang komprehensif, menyeluruh, nah itu yang dinilai baik misalnya. Jadi tidak hanya kegiatan bisnis, ya, kegiatan birokrasi di lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah, tapi yang non profit ya, tidak berorientasi pada profit, itu juga sama. Itu pasti ada kegiatan operasi. Dan kita adalah bagaimana mengefisienkan proses operasi itu, tujuan besarnya itu. Kalau bisnis, orang bisnis itu kan tujuan besarnya 2 ya, yaitu profit, untung, yang kedua adalah sustain. Sustain itu berlanjut. Artinya Anda tidak mau bisnis tanpa menghasilkan keuntungan. Ya. Yang kedua, Anda juga tidak mau untuk besar tapi besok bangkrut itu. Ya, tapi Anda ingin bisnis itu berjalan selanjutnya atau sustain. Sustainability itu adalah keberlanjutan, keberlangsungan bisnis Anda. Itu tujuan besarnya itu profit sama sustain kan itu. Nah, baik bisnis maupun kegiatan-kegiatan yang berorientasi profit ya, bisnis itu orientasinya profit, maupun yang tidak berorientasi profit ya, entah itu lembaga birokrasi seperti pemerintahan maupun lembaga non pemerintah, non birokrasi tapi tidak profit juga banyak, LSM itu misalnya. Itu adalah semuanya adalah menjalankan 3 fungsi manajemen ini. Nah, pemasaran, keuangan, operasi. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melihat operasi itu dalam sudut supply chain? Supply chain itu rantai pasok. Supply chain adalah jaringan organisasi dengan entitas yang saling terkait dari hulu sampai hilir, begitu. Ya. Unsur-unsurnya itu adalah saling berkolaborasi, saling bekerjasama untuk mencapai level tertinggi dalam hal kepuasan pelanggan, efisiensi dan keunggulan bersaing. Jadi adalah goal besarnya itu seperti ini ya. Ini contoh rantai supply ya. Dari petani kemudian masuk ke produsen sirup itu, nah, diolah, kemudian proses packaging ya. Dikemas di botol-botol, didistribusikan, dikirim ke toko-toko, kemudian Anda beli gitu. Jadi dari hulu sampai Anda konsumsi. Nah, bagaimana konsumen akhir itu puas terhadap penjualan yang dilakukan oleh retailer? Bagaimana retailer itu puas terhadap distributornya? Distributor puas terhadap proses pengerjaan akhir. Ini proses puas terhadap kegiatan produksi sini. Produksi puas terhadap hasil yang dilakukan, yang diberikan oleh para petani.
Jadi penambahan nilai itu terjadi di sini ya, value added-nya di sini. Jadi kegiatan namanya kalau ada value added berarti sudah ada kegiatan operasi, operasi semuanya. Nah, setiap perpindahan ini adalah ada penambahan nilai begitu. Ini namanya supply chain, rantai pasok. Jadi chain ya, mata rantainya itu ya ini mata rantai saling terkait begitu, makanya dikatakan sebagai rantai. Ya, rantai supply, rantai pasokan gitu. Nah, di supply chain itu ada namanya proses inti sama proses pendukung. Apa proses intinya? Proses intinya yang pertama adalah proses hubungan dengan supplier, misalnya dengan petani itu. Supplier eksternal itu kan berarti ini misalnya ya, ini adalah prinsipal itu adalah yang sedang kita bicarakan. Misalnya ini perusahaan Anda itu ya, perusahaan Anda misalnya Anda jualan mie ayam gitu misalnya. Ini berarti di sini adalah bagaimana hubungan Anda dengan pemasok mie misalnya, pemasok ayamnya dan sebagainya. Kemudian dari pasokan ini kemudian pengembangan produk atau jasa. Ya, bagaimana menciptakan mie ayam yang enak itu ya, yang disukai pelanggan. Nah, itu proses produksi sini. Kemudian ada juga yang namanya proses pemenuhan order. Jadi kenapa kok ada begini? Maksudnya gini. Ini kan secara umum, artinya ada yang seperti jualan mie ayam berarti ada proses produksinya, Anda membuat mie ayam, tapi bisa juga Anda tidak ada proses produksinya. Misalnya Anda jualan sepatu itu, jadi Anda kulaan yang jual gitu. Maka kan dari sini Anda hubungan sama pemasok sepatu, kemudian Anda memenuhi kebutuhan daripada pelanggan Anda gitu. Jadi nggak ada proses produksi di situ. Langsung order fulfillment itu artinya pemenuhan order, ya, pemenuhan permintaan. Jadi customer, pelanggan Anda, orang yang beli adalah yani, Anda kulaan itu. Tapi juga bisa jadi seperti mie ayam. Ya, pemasok mie, pemasok ayam, Anda olah jadi produk dulu, kemudian bagaimana Anda memenuhi pelanggan, dan bagaimana hubungan Anda dengan pelanggan. Serta ada yang namanya proses pendukung, support. Jadi Anda bisa baca di sini ya, proses intinya itu adalah supply generation proses hubungan dengan pemasok, kemudian proses pengembangan produk, penciptaan produk, proses pemenuhan permintaan, dan proses hubungan dengan pelanggan. Proses pendukung ya semua yang menyediakan sumber daya dan itu penting bagi proses inti, misalnya bagaimana supporting listriknya, bagaimana support misalnya bahan-bahan tambahannya, bagaimana yang bersihkan ya kalau jual mie, bagaimana yang bagian kebersihan misalnya, bagian keamanan itu supporting. Ya, oke. Informasi dan sebagainya. Ini kalau digambarkan ya, jualan roti. Jadi rantai supply seperti ini. Ini gambaran daripada adanya value added di setiap rantai. Ini gandum itu ya, tepung gandum itu harganya $0,25, kemudian dipanen ya, begitu dipanen jadi gandum itu naik menjadi 0,33, ada proses transportasi ya, transportasi masuk ke gudang pengolahan, tadi hasil panen sudah dipanen kemudian diolah jadi tepung gandum sudah di packing gitu, kemudian transportasi lagi naik, nah ada biaya transportasi sehingga ada penambahan nilainya 0,56, jadi kemudian masuk ke pabrik roti nilainya sudah $1, kemudian ditransportasikan, didistribusikan ke toko-toko roti menjadi 1,29. Jadi setiap proses itu, setiap tahapan itu ada penambahan nilai. Kalau konversi yang paling gampang ya penambahan nilai uangnya begitu. Kalau misalnya itu tidak dalam kegiatan profit atau bisnis, ya berarti penambahan nilainya itu biasanya penambahan manfaat, lebih bermanfaat. Lapor data yang acak kadut gitu, nggak karu-karuan itu, terserah. Kemudian Anda buatkan laporannya yang sistematis, nah berarti itu ada nilai tambahnya berarti. Yang manfaatnya jadi besar. Orang menjadi lebih mudah membaca data yang semula nggak jelas, data mentah, semrawut, menjadi data yang terstruktur dengan rapi, lebih mudah
dibaca dan dipahami. Sebagai sebuah sistem, ya. Sistem itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk input, proses, output, ya, IPO, sama satu lagi kontrol atau pengendali, ya, input, proses, output. Nah, secara garis besar ya, dari input misalnya tanah atau lahan, kemudian tenaga kerja, modal dan informasi itu input utama, kemudian dilakukan proses transformasi atau proses konversi. Nah, jadilah output baik berupa barang maupun jasa. Nah, ini ada proses kendali, ya, ada timbal balik di sini, ada feedback, umpan balik tentang masing-masing aktivitas, tentang input, tentang proses, tentang output. Apakah prosesnya sudah sesuai? Perlukah prosesnya diperbaiki? Apakah inputnya ini tenaga kerjanya sudah sesuai? Apakah diperlukan tenaga kerja baru, kualifikasi baru dan seterusnya? Ya, semuanya ini dikendalikan. Ini sistem secara garis besar seperti ini. Nah, input itu apa saja? Input dari sebuah sistem. Kalau kita melihat proses operasi, kegiatan operasi sebagai sebuah sistem, inputnya apa? Ada external input. External input itu berarti legal. Legal itu adalah peraturan perundangan, ya. Peraturan perundangan dari pemerintah misalnya, ketentuan, regulasi ini itu, regulasi lingkungan, regulasi tenaga kerja, standar obat dan lain legal, ya. Kemudian aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian nilai tukar dan lain-lain gitu, ya. Aspek sosial, aspek teknologi ini eksternal, ya. Di luar inti perusahaan kita, ya, di luar prinsipal istilahnya begitu. Kemudian pasar, ya, kompetisi, ya, adanya persaingan, ada keinginan konsumen, ada info produk, itu input pasar. Dan yang utama yang pasti Anda paham yaitu ya input berupa sumber daya utama. Apa sih inputnya? Ya material, bahan baku, orang-orangnya, modal, perlengkapan, ya, mesin dan sebagainya. Itu utility. Utility itu kalau kuliah universitas, utility itu misalnya ruang kuliah itu utility. Atau mesin-mesin produksi itu utility, gitu ya. Ya, ini sumber daya input utamanya ini. Ada eksternal, ada market, ada sumber daya utama. Kemudian proses transformasi atau konversi, gitu ya. Ada berupa alteration. Alt itu adalah mengubah. Dengan mengubahnya itu dinaikkan. Ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi, itu alteration. Makanya kalau di komputer kan ada fungsi alt, alteration. Atau transformasi, diubah bentuk. Baik perubahan bentuk fisik, manufacturing gitu, dari tepung menjadi roti gitu, sensual, sebelum dipotong rambut dan setelah dipotong rambut, sebelum facial dan setelah facial begitu. Kemudian aspek psikis, ya, kejiwaan. Jadi lewat lembaga pendidikan Anda menjadi lebih pede begitu. Anda menjadi lebih tahu, lebih paham, lebih pandai membawa diri, jiwanya lebih matang. Nah, itu psikis lewat pendidikan. Kemudian ini adalah proses transformasi pengubahan dari input menjadi output, ya. Kemudian ada perubahan lagi berupa locational service. Jadi proses transformasinya itu adalah dengan cara mentransportasikan, memindahkan. Ya, misalnya ini yang dilakukan misalnya oleh oleh perusahaan-perusahaan kurir, ya, JNE, JNT, Tiki dan lain-lain misalnya. Perusahaan transportasi, ya, Siba misalnya, atau perusahaan-perusahaan ekspedisi kapal laut dan lain-lain, itu adalah memindahkan, locational service. Itu adalah proses konversi juga, ya, berupa transportasi. Atau perpindahan barang, exchange service, retailing. Jadi Anda jual beli. Ya, Anda kulaan, Anda jual. Itu berarti kan memindahkan barang saja. Tidak ada penambahan, tidak ada perubahan bentuk barang, hanya dipindahkan. Itu juga proses konversi atau transformasi. Kemudian ada jasa storage atau penyimpanan, warehousing. Warehousing itu baik berupa fisik, Anda kalau ke pelabuhan itu ada banyak perusahaan-perusahaan warehousing yang menerima jasa penitipan barang, pergudangan di sana. Di tengah kota juga ada usaha-usaha yang menyediakan ruangnya itu untuk menyimpan. Termasuk warehousing itu adalah kalau Anda ke selatan begitu, naik motor mau ke arah Jogja, ke arah Solo,
ke arah Purwokerto, Anda mau naik bis dari Banyumanik, nah, Anda bisa titipkan motor. Nah, itu warehousing juga, ya, penitipan, jasa penitipan sepeda motor itu warehousing. Kemudian ada layanan jasa privat lainnya, ya, yang sifatnya pribadi, misalnya asuransi jiwa dan sebagainya. Ada layanan government atau birokrasi. Ini adalah proses konversi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak selalu profit, tapi non profit seperti kegiatan birokrasi itu juga adalah ada kegiatan operasinya di situ. Kemudian output, ada direct output, ya, output langsung, yaitu berupa barang, ya, barang dan jasa. Nanti kita bahas bedanya produk barang dan jasa. Goods itu artinya bukan baik, ya, tapi barang, ya. Goods and service. Makanya gini, banyak sekali terjemahan yang buruk itu karena salah menerjemahkan. Dia bukan orang yang paham di bidang ini, hanya bisa bahasa Inggris, nggak paham maksudnya. Goods and service itu ada yang menerjemahkan sebagai pelayanan yang baik. Bukan, goods and service itu adalah barang dan jasa. Goods itu barang, service itu jasa. Kemudian ada indirect output, ya, output keluaran yang tidak langsung. Apa saja? Waste dan scrap. Waste itu sampah, ya, jadi buang. Jadi kalau Anda buat produksi baju misalnya, ya yang harus dibuang ke sampah itu namanya waste. Tapi kalau scrap itu adalah misalnya kain perca. Jadi sisa-sisa bahan yang bisa digunakan untuk produksi bahan lainnya. Atau untuk dibuat disambung-sambung jadi bahan utama lagi juga bisa gitu. Jadi intinya adalah scrap itu adalah sisa bahan yang masih bisa dipakai untuk proses produksi. Tapi kalau waste nggak bisa, buang sampah. Pollution itu polusi, berarti pencemaran. Beda lah sama waste. Waste itu tidak mesti berupa pencemaran, jadi tidak bisa dipakai, dibuang ke sampah, tidak mencemarkan waste. Tapi kalau dia menjadi pencemaran, entah itu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, itu masuk kategorinya polusi. Output tidak langsung lainnya adalah pengembangan peningkatan teknologi, ya. Jadi teknologinya menjadi lebih maju karena adanya proses produksi tadi. Oke, jadi Anda sudah mengenal beberapa istilah, ada waste, ada scrap, ada manufaktur gitu, ya. Oke. Ini adalah contoh input proses output untuk makanan olahan, ya. Jadi misalnya sebagai inputnya adalah sayuran, kemudian lembaran logam, kemudian air, energi listrik begitu, tenaga kerja, bangunan dan perlengkapan atau mesin-mesin begitu. Kemudian prosesnya apa? Prosesnya ada pembersihan, kemudian membuat kaleng, memotong, kemudian memasak, packaging, ya, pengemasan, kemudian ngasih label, itu proses. Outputnya adalah sayuran dalam kaleng. Di rumah sakit contohnya inputnya adalah dokter, perawat, kemudian rumah sakitnya industri, kemudian pasokan medis, ya, obat-obatan, kemudian peralatan masuk peralatan operasi, kemudian tool-tool untuk operasi dan untuk tindakan medis lainnya, kemudian laboratorium inputnya. Prosesnya adalah uji laboratorium, ya, pengujian laboratorium, kemudian operasi, pengawasan pasien, pemberian obat dan berbagai macam terapi. Outputnya adalah pasien yang sudah diobati atau sudah diberikan perlakuan. Jadi manajemen operasi itu dilingkupi oleh banyak bidang, ya. Ada bidang engineering atau rekayasa, itu membuat dari nol, ya, fundamental sekali. Kemudian ada pemasaran, ada penjualan, ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada penjaminan kualitas, ada akuntansi, accounting, kemudian ada sistem informasi manajemen. Itu adalah yang melingkupi bidang manajemen operasi. Sedangkan faktor-faktor yang berkontribusi adalah faktor manusia, ya, berkontribusi terhadap manajemen operasi. Selain faktor manusia ada teknik industri, ya. Teman Anda yang program studi teknik industri itu adalah sebenarnya bagian utama daripada manajemen operasi.
Saya sendiri background pendidikan saya juga teknik industri ya. Kemudian ada manajemen sains. Manajemen sains itu adalah bicara tentang optimisasi seperti pemrograman linier, kemudian lintasan terpendek, begitu, penjadwalan, penugasan dan lain-lain. Ya. Teori antrian, yaitu manajemen sains. Kemudian ilmu biologi, ilmu fisika, dan teknologi informasi. Ini adalah yang berkontribusi terhadap ilmu manajemen operasi. Mengapa kita belajar MO? Ya tadi sudah dibicarakan. Salah satu dari 3 fungsi utama organisasi. Kemudian mengetahui bagaimana barang dan jasa itu diproduksi, memahami apa yang dikerjakan oleh seorang manajer operasi, dan tentu kegiatan operasi ini mahal bagi setiap organisasi, maka kita harus tahu bagaimana mengelola operasi itu sendiri. Manajemen operasi, how to manage operasi. Kenapa belajar MO ya? Karena sebagai sebuah organisasi, entah itu organisasi mikro itu berarti ya perusahaan begitu ya, atau makro, misalnya negara. Ya, sebuah negara itu sebuah organisasi, atau kota, provinsi itu organisasi semua. Universitas organisasi, semua organisasi. Nah, setiap organisasi itu kan harus bisa meraih keunggulan bersaing atau competitive advantage. Apa competitive advantage? Yaitu menciptakan sistem yang unggul terhadap para pesaing gitu. Jadi Anda harus lebih unggul. Indonesia harus lebih unggul daripada negara lain. Semarang lebih unggul daripada kota lain. Universitas Anda harus lebih unggul daripada universitas lain. Perusahaan Anda, toko Anda, kafe Anda harus lebih untung daripada yang lain. Nah, itu penting ya. Jadi bukan keunggulan komparatif gitu. Indonesia itu selama ini adalah punya keunggulan komparatif, bukan keunggulan kompetitif gitu. Kalau suruh bersaing berat, tapi kalau suruh banding-bandingkan paling jago. Negaranya paling besar, sumber daya alamnya paling melimpah, rakyatnya juga nomor 4, penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia, misalnya semacam itu, sumber lautnya melimpah. So itu komparatif itu. Bandingkan dengan negara-negara kecil, Jepang, Singapura, itu kita kalau bersaing kalah itu. Nah, pendapatan per kapita kita kalah jauh gitu. Maka kita selama ini baru punya keunggulan komparatif, belum punya keunggulan kompetitif. Jadi bagaimana kita bersaing. Nah, lewat MO itu adalah salah satu cara bagaimana kita meraih keunggulan bersaing gitu ya. Ada survei dari lembaga survei internasional namanya Ernst & Young gitu ya, terhadap berbagai jenis industri ya, bahwa industri manufaktur ya, industri yang menghasilkan barang itu 40%-nya, dan kalau industri jasa 70%-nya itu adalah mengeluarkan biaya-biaya atau mengeluarkan uang untuk belanja sumber daya non operasional atau non produksi atau barang dan jasa tidak langsung. Jadi contohnya misalnya kalau Anda punya warung gitu ya, berarti bukan warung mie ayam tadi ya, bukan untuk produksi mie-nya, bukan untuk bukan untuk beli ayamnya dan sebagainya, tetapi misalnya untuk tenaga bersih-bersihnya gitu. Ya, untuk untuk warungnya misalnya, pengadaan warungnya misalnya. Jadi bukan untuk produksi. Ya, jadi non produksi. Kalau misalnya perusahaan manufaktur misalnya itu untuk kertas misalnya, untuk listrik misalnya, untuk tenaga kerja tidak langsung misalnya. Jadi untuk berbagai macam biaya yang sifatnya tidak langsung. Itu biayanya besarnya kalau manufaktur sampai 40%. Kalau jasa itu biaya-biaya itu sampai 70%. Ini ada ilustrasi ya dari surveinya tadi. Misalnya gini. Ada perusahaan kita misalnya mendapatkan revenue atau pendapatan itu 1 miliar dolar. Kemudian keuntungan bersihnya itu 13%. Sedangkan belanja untuk non produksi itu 40%. Ya. Nah, sekarang dari kondisi dasar ini kita melakukan perubahan, yaitu bagaimana kalau kita tingkatkan pendapatan 30%, kita bandingkan dengan menghemat 10% saja dari biaya non produksi. Ya. Meningkatkan pendapatan 30% itu bukan pekerjaan gampang loh. Jadi jualannya harus naik 30%. Biasanya sebulan itu untung 1 juta, Anda harus mendapatkan, bukan untung. Biasanya sebulan itu Anda dapat uang 1 juta, ini harus dapat uang 1.300.000. Biasanya 10 juta harus 13 juta gitu.
Kalau kita meningkatkan revenue 40% itu ya, dari 1 juta menjadi 1 miliar menjadi 1,3 miliar begitu, maka belanja non produksinya dari 400 juta itu, 40%, dia akan meningkat menjadi 520 juta. Ya otomatis yang mengikuti pendapatannya tadi. Sedangkan profitnya dari 130 juta naik menjadi 30%-nya menjadi 169 juta. 30% dari 1,3 miliar. Naiknya 39 juta sendiri. Itu dengan menaikkan pendapatan sebanyak 30%. Jadi ini kalau lihat grafiknya ini, revenue-nya naik, maka belanja produksinya dari ini naik menjadi ini, profitnya naik ya. Dari 1,3 menjadi 1,69 miliar, naiknya segini. Nah, sekarang bandingkan dengan menghemat biaya non produksi 10%. Kita menghemat 10%, maka ini tetap revenue-nya, pendapatannya tetap tidak ada perubahan, tetap 1 miliar. Belanja non produksinya yang semula 400 juta dihemat 10%, hemat 40 juta aja. Maka biaya non produksi itu, belanja non produksi turun menjadi 360 juta. Nah, keuntungan bersihnya berapa? 130 juta ditambah sisanya tadi. Sisa ngirit tadi kan 40 juta. Berarti 130 tambah 40, 170. Ini hampir sama, bahkan sedikit lebih besar dengan menghemat biaya non produksi. Jadi, kalau kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan, itu berarti yang digenjot itu pemasarannya gitu. Ya, fungsi pemasarannya ditingkatkan supaya pendapatan dari jualan kita jadi naik. Tapi kalau kita strateginya yang difokusnya di operasi adalah bagaimana melakukan penghematan. Sehingga bisa menekan. Menghemat 10% dari pengeluaran yang non operasional itu sudah dampaknya luar biasa. Jadi MO itu fokusnya adalah bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif tadi. Ya, fokusnya adalah bagaimana kita bisa bersaing dengan cara menghemat biaya. Nah, menghemat biaya itu caranya gimana? Nah, itu yang mau kita pelajari. Biaya yang hemat, kalau biaya hemat itu yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas gitu loh. Ya. Makanya ini adalah bahasan kita pengantar itu adalah operasi dan produktivitas. Oke. Jadi kata kunci DMO itu adalah tujuan besarnya supaya kita bisa bersaing. Kalau bisa bersaing berarti kan sustain ya, berlanjut. Meraih keunggulan kompetitif lewat meningkatkan produktivitas. Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, pasti biaya-biaya yang kita keluarkan akan hemat. Lihat caranya gimana? Ya, caranya itu bukan dengan mengurangi karyawan, ya, bukan dengan mematikan lampu, bukan begitu. Ya bisa jadi dampaknya ke sana, tapi bukan itu. Ya, menghemat itu bukan mengurang-urangi, tapi menghemat itu dengan cara meningkatkan produktivitas. Ini contoh ilustrasi lain ya. Ada penjualan 100.000 ya. Harga pokok penjualnya 80%, berarti 80.000, laba kotornya 20.000, biaya keuangannya 6.000, totalnya 14.000. Kena pajak 25% menjadi 3.500, dikurangi 3.500, maka profit kita adalah 10.500. Bagaimana kalau kita meningkatkan penjualnya 50%, 50%-nya lebih banyak. Nah, ini bukan pekerjaan gampang. Coba kita pakai Excel saja. Ya, misalnya seperti ini. Penjualan kita naikkan dari 100.000 menjadi 150.000 berarti ya, 150.000 begini. Oke. Terus HPP-nya berapa? 80%. 80% berarti 120.000 ya. Oke. Laba kotor kita 150 dikurangi 120, laba kotornya 30.000. Biaya keuangan sama 6.000 ya, karena kita caranya menggenjot pemasaran. Sehingga totalnya adalah 24.000, subtotalnya dikurangi pajak 25%. 20% dari 24.000 6.000, maka profit kita adalah 18.000. Ya, dari 10.500 naik menjadi 18.000. Itu caranya apa? Dengan menggenjot pemasaran dari 100.000 menjadi 150.000. Bukan pekerjaan gampang. Naik 10% aja berat. Ya, Anda target penjualan Anda ditarget naik 10% dari tahun sebelumnya itu enggak gampang. Apalagi 50%. Bagaimana kalau kita mengurangi biaya
keuangan. Keuangan dari berarti ini tetap ya, biayanya tetap 100.000 begini penjualannya. Kemudian HPP-nya 80% sama berarti 80.000 begini. Sehingga laba kotornya 20.000. Keuangannya dikurangi 50%. Jadi dari 20.000 kita ngirit aspek keuangan menjadi, jadi karena kita pandai mengelola keuangan sehingga tidak banyak dikeluarkan untuk biaya bunga misalnya. Bisa menghemat 50%, itu cukup 3.000 aja. Gini. Kemudian totalnya 17.000 dikurangi pajak, ini laba bersih sebelum pajak, ini setelah pajak, setelah dikurangi 25%-nya, kita dapat 12.750. Naiknya enggak banyak. Nah, bagaimana dengan mengurangi biaya produksi 20%? Berarti ini tetap 100.000 ya. 100.000 begini. Kemudian biaya produksi sebenarnya 80.000. Itu kita tingkatkan produktivitas kita sehingga HPP biaya produksi itu turun 20%. 20% dari 80.000 kan berarti turunnya 16.000 ya, 16.000. Berarti biayanya tinggal 64.000 aja. Nah, gini. 20%. Laba kotornya maaf. Ini kurang 1 ya, 10.000, 100.000. Laba kotor kita 36.000. Biaya keuangannya tetap 6.000 ya. Tidak dirit. Laba bersih sebelum pajak 30.000, pajaknya 25%-nya 7.500, maka laba bersih kita 22.500. Jauh lebih besar. Itu kalau 20%. Jangankan 20%, 10% aja lah. Berarti ini menjadi 72.000 ya. Ini berarti bukan 64, berarti 80.000 dikurangi 8.000 berarti 72.000. Nah, laba kotor 28.000, 16.500. Itu mengurangi 10% itu. Ngirit 10% itu ya enggak jauh dengan meningkatkan penjualan sampai 50% itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi MO itu adalah fokusnya adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas sehingga biaya-biaya itu menjadi lebih efisien. Ya, efisien itu sama dengan ngirit gitu ya. Efisien sama dengan ngirit. Oke. Nah, apa yang dikerjakan oleh manajer operasi? Ya sama namanya manajemen. Manajemen itu POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Actuating itu adalah mendelegasikan ke staff dan memimpin, leading gitu ya. Menjalankan itu ada staffing, ada leading. POAC itu ya sama aja ya di mana-mana. Kalau begitu bagaimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas supaya kita mempunyai keunggulan bersaing? Ada 10 keputusan strategik yang harus kita garap dalam setiap produksinya ya. 1 sampai 10 Anda bisa baca ini. Desain barang dan jasa, mengelola kualitas dan sampai pemeliharaan. Ada 10 poin ini. Itu kalau kita kerjakan dengan baik, maka itu nanti bisa menurunkan biaya produksi, bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan daya saing. Intinya di situ. Ya. 10 itu aja, apa aja? Desain barang dan jasa. Jadi bagaimana kita merancang produk yang mau kita jual itu sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan pelanggan, kualitasnya bisa dijamin gitu ya, dan berlanjut. Jadi sejak awal desain barang maupun bahasa yang mau kita jual itu sudah dipikirkan sedemikian rupa. Jadi bagaimana membuat desain barang dan jasa yang benar gitu, yang baik gitu. Yang kedua adalah mengolah kualitas. Jadi bahwa kualitas itu adalah segala sesuatu yang kita produksi itu adalah sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Ya. Bagaimana menetapkan prosedur-prosedur mutu. Jadi kalau universitas kayak Udinus itu kan juga punya yang namanya kantor penjaminan mutu. Itu penting. Bagaimana menetapkan prosedur kebijakan mutu dan menjalankannya dan mengevaluasinya tentunya. Jadi supaya kualitasnya itu terjaga. Yang ketiga adalah bagaimana desain proses dan kapasitas. Jadi desain barang sama desain proses beda. Ya. Jadi desain barang ya, mie ayamnya nanti seperti apa, warnanya apa gitu, ketebalan mie-nya seperti apa itu namanya desain produk ya, desain produk atau barangnya.
nanti melayaninya seperti apa, urut-urutannya itu adalah desain jasanya. Kalau desain proses itu adalah bagaimana cara membuat mie ayamnya itu, proses pembuatannya, itu desain proses. Bagaimana menentukan kapasitas, ya seberapa banyak yang bisa kita produksi dalam waktu 1 hari. Teknologi apa yang kita butuhkan, berapa sumber dayanya, itu adalah proses dan kapasitasnya. Yang keempat adalah kita bicara tentang lokasi. Bagaimana menetapkan lokasi yang paling sesuai untuk kasus kita. Apakah harus di tengah kota, di tikungan jalan, seperti yang dibicarakan di Hard Rock Cafe, itu kan sama tuh. Jadi sejak bicara tentang desain barang-barangnya kayak apa, kemudian bagaimana mengelola kualitas daripada menu-menu yang disajikan, menjamin kualitasnya. Dia ada ratingnya, kalau 7 berarti dia gagal gitu ya. Kalau 1 berarti sempurna. Kemudian prosesnya, jadi proses pembuatannya, proses penyajiannya, dan bagaimana menentukan kapasitas produksi, kapasitas sumber daya manusianya, dan lain-lain. Menentukan strategi lokasi, ya kalau Hard Rock Cafe dia di pusat kota, di tikungan jalan dan sebagainya. Tapi kalau kita produksi misalnya lembaran baja begitu, atau kita produksi minyak ikan misalnya, itu apa harus di tengah kota? Kan tidak. Ya, mungkin harus dekat laut misalnya, tidak harus di kota tapi di area lapang yang jauh di luar kota tidak masalah gitu ya. Atau produksi lembaran multiplex, nah itu tergantung jenis produksinya, maka lokasi itu adalah bisa kita tentukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Layout atau tata ruang, ya di Hard Rock Cafe juga dibicarakan tentang itu. Bagaimana mengatur tata ruang, dapur sebelah mana, dapur sendiri tempat cuci di mana, tempat nyimpen piring di mana, tempat pengolahan bahan di mana, nah, nyimpen bahan baku di mana. Itu ditentukan sedemikian rupa sehingga pergerakan orang, pergerakan material itu efisien itu loh. Nah, kalau itu efisien maka akan meningkatkan produktivitas. Nah, jangan sampai orang itu kebanyakan gerak misalnya. Itu pemborosan itu. Jangan sampai material itu terlalu banyak bergerak misalnya. Nah, itu tata ruang. Nah, jadi supaya lintasannya juga pendek. Terus kemudian bagaimana mengelola sumber daya manusia dan desain kerjanya. Ya, ini mirip-mirip dengan ada SDM, memotivasi, bagaimana merekrut, mempertahankan karyawan yang baik ya. Kemudian ini adalah bagian integral yang mahal dari desain sistem secara keseluruhan ya. Keterampilan yang dibutuhkan, pelatihan diperlukan, itu adalah SDM. Jadi tadi sudah saya singgung, SDM itu bagian daripada ini sebenarnya. Tapi karena pembicaraannya luas gitu, maka jadi ilmu tersendiri. Kemudian bagaimana mengolah rantai pasokan, ya, rantai pasok atau rantai supply dari hulu sampai hilir. Bagaimana pengadaan bahan bakunya, itu sama itu di Hard Rock Cafe juga begitu. Mengintegrasikan setiap pemasok satu ke pemasok layer berikutnya sampai ke kita. Dan bagaimana kita ke distributor ke retail. Itu bukan independen, tapi sekarang itu adalah sudah eranya saling bekerja sama begitu. Ya. Kalau kerjasama itu bisa menjamin kualitasnya, menjamin ketepatan waktunya. Dibandingkan Anda cari yang murah tapi tidak ada jaminan. Gitu. Jadi nggak mesti yang murah itu baik. Ya, rantai pasok bicarakan. Bagaimana mengolah persediaan? Persediaan itu kan biaya. Jadi persediaan terlalu banyak itu adalah biaya. Kalau terlalu sedikit nanti kita terlalu banyak atau terlalu sering menolak permintaan. Itu juga nggak baik. Jadi bagaimana yang persediaan itu yang pas, yang optimum. Ya, optimisasi persediaan. Itu yang dibicarakan di manajemen persediaan. Mengolah jadwal. Ya, industri-industri tertentu penerbangan misalnya itu jadwal itu begitu complicated. Industri manufaktur besar penjadwalan juga sangat complicated. Misalnya orang yang jualan misalnya air kemasan ya, aqua dan sebagainya itu kan produknya macam-macam. Bagaimana menjadwalkan produksi yang aqua galon kapan, berapa banyak gitu. Yang aqua botol yang 600 mili misalnya, yang 250 mili, yang gelas misalnya, itu kapan harus diproduksi. Sumber daya yang dibutuhkan materialnya, kemudian tenaga kerjanya, mesin mana yang digunakan. Mesin itu kan biasanya kan juga terbatas itu. Mesin yang sama digunakan untuk memproduksi banyak aspek. Ya, mesin airnya itu sama, tapi produksinya ada yang aqua gelas atau botol kecil, botol besar, galon, macam-macam. Nah, bagaimana menjadwalkan itu supaya nanti
distribusinya jadi lancar. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, bagaimana memelihara semua fasilitas ya, atau utilitas tadi dan mempertahankan proses produksi yang reliable, yang bisa diandalkan dan stabil. Jadi ini 10 yang dibicarakan. Kalau 10 ini dikerjakan dengan baik, maka harapannya adalah efisiensi didapat, produktivitas akan naik, ya. Menekan biaya, meningkatkan produktivitas, dan berarti kita bisa menjadi unggul atau kita bisa meraih keunggulan kompetitif bersaing dengan yang lain. Nah, pekerjaannya di mana? Bidang garap kita itu di mana? Ya, kita bicara di metode, cara itu, cara menghasilkan, teknologi yang digunakan. Itu yang kita bicarakan di manajemen operasi. Teknologi apa sih yang pas kalau kasus ini? Masalah teknologinya bagaimana cara kerjanya itu urusan orang-orang teknik gitu. Ya, orang-orang teknik mesin, orang-orang teknik informatika, elektro begitu. Tapi metode dan teknologi apa yang pas yang kita butuhkan itu analisisnya di kita. Orang-orang operasi ini. Bagaimana utilisasi ruang, penggunaan ruang dan fasilitas, mesin, perlengkapan itu. Mana yang optimum, bagaimana menjadwalkannya, itu complicated. Ya. Isu-isu yang sifatnya strategik. Strategik itu, Anda tahu ya, ada 3 isu besar gitu ya. Jadi, kalau kita gambar itu seperti ini ya. Ini mengerucut gini. Nah, ini strategik di sini. Nah, kalau sini manajerial atau taktikal, kalau sini operasional itu. Strategik itu berarti urusan-urusannya direktur, urusannya ya direksi ya, pimpinan level 1. Nah, ini para manajer itu kerjanya di sini. Nah, kalau ini mandor dan bawahannya staff itu, staff di lapangan yang tukang jahit, tukang pasang sol misalnya, atau masang kerah kalau baju. Ya ini yang dikepalai oleh mandor atau supervisor gitu atau penyelia, dosen misalnya. Kemudian manajer itu adalah manajer keuangan misalnya, manajer produksi, ya, mengelola semua produksi, tidak hanya pasang kerah, tidak hanya bikin lubang kancing, tidak hanya packaging, tapi semuanya itu produksi ada sendiri, manajer keuangan sendiri, manajer pemasaran sendiri. Nah, ada direksi. Nah, direksi itu strategis. Isu strategik itu adalah juga disumbang oleh bidang operasi ini. Kemudian bagaimana meningkatkan respon, waktu respon, jadi cepat tanggap supaya pelayanan cepat. Kita tidak mau menunggu begitu kan. Kalau pesan makanan, pesan apapun juga pengennya cepat. Gitu. Respon time itu supaya cepat gimana gitu. Berarti bagaimana mempercepat proses produksi misalnya. Itu juga bidang pekerjaan daripada MO. Bagaimana mengembangkan tim yang bagus, yang solid itu, ya, teamwork yang bisa diandalkan. Itu juga ya, memilih orang-orang yang tepat. Bagaimana yang berikutnya adalah bagaimana melayani pelanggan, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, ya, customer service, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, mengurangi persediaan, dan meningkatkan produktivitas. Itu adalah aspek-aspek yang dibicarakan, yang menjadi bidang garap daripada MO, ya, pekerjaannya MO di situ. Tantangan karir, ya Anda bisa berkarir misalnya sebagai seorang manajer pabrik, plant manager itu berarti manajer pabrik, gitu, manajer bagian produksi, atau analis operasi. Jadi analis operasi itu misalnya menganalisis apakah proses ini sudah bekerja dengan baik atau belum, apakah proses ini cukup efisien dikerjakan, apa tidak ada proses yang lebih ringkas lagi, ya, proses buat mie misalnya, apakah harus seperti itu, bisa nggak diringkas misalnya. Oh bisa, tapi perlu teknologi. Lah teknologinya ini dihitung-hitung itu, apakah cocok apa enggak, ya, masuk atau enggak hitung-hitungannya. Ya, membuat gasper misalnya, atau membuat meracik kopi misalnya. Ya, cara meraciknya itu yang dianalisis gitu. Ya, prosedur pengadaannya, kemudian cara meracik, bagaimana menyajikan, itu dianalisis. Atau manajer kualitas, ya, quality manager. Bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap penjaminan kualitas. Manajer rantai pasok, jadi Anda pekerjaannya adalah bertanggung jawab terhadap pasokan, dari mulai pasokan bahan baku, ya, kemudian barang setengah jadi, kemudian mendeliver barang jadi ke distributor, dari distributor sampai ke retailer sampai konsumen akhir. Oke.
perpindahan-perpindahan itu, dan di situ tentu ada penambahan nilai, itu ada yang tanggung jawab. Atau peningkatan proses, ya, proses improvement. Bagaimana caranya meningkatkan proses, di sini ada sebagai konsultannya. Jadi orang luar untuk perbaikan proses. Jadi Anda mendatangi suatu industri tertentu, misalnya Anda lakukan pengamatan, Anda sebagai konsultan Anda memberikan saran-saran bagaimana supaya proses produksi ini menjadi lebih efisien, lebih ramah lingkungan, lebih bisa diterima oleh konsumen dan sebagainya. Itu adalah konsultan peningkatan proses. Ada beberapa sertifikasi, ya, kalau Anda fokus di sini di bidang garap operasi, kan sertifikasi keuangan ada, sertifikasi SDM ada, sertifikasi operasi juga ada. Ada beberapa peristiwa penting dalam MO, ya, Anda baca sendiri aja. Kemudian ini adalah yang mewarisi MO, ya, tentang tenaga kerja, tentang standarisasi part itu komponen, ya. Kalau sepeda motor itu berarti komponennya ada mesin, ada kabel rem, misalnya ada roda, ada skrup, itu part namanya. Manajemen sains itu kemudian proses perakitan, gancat itu untuk kualitas, ya. Gancat itu Anda kenal, gancat itu kalau Anda bikin jadwal itu yang di blok-blok hitam-hitam misalnya, jadwal piket, ya, minggu ini siapa, kemudian di blok dari minggu ini sampai minggu ini. Nah, atau kalau Anda jadwal penelitian, jadwal proyek itu pakainya hitam-hitam di blok-blok, pakai tabel itu, kemudian tanggal bulan ini mengerjakan ini, itu namanya gancat. Nanti kita lihat lah. Quality control dan lain-lain, ya. Nanti Anda baca sendiri sampai ada globalisasi tahun 92, internet mulai boom tahun 95 dan seterusnya. Quality Award, jadi penghargaan atas kualitas. Berikutnya operasi untuk barang dan jasa, ya. Perusahaan kalau atau industri manufaktur itu output yang dihasilkan adalah berupa produk nyata atau produk tangible. Tangible itu artinya nyata. Tapi kalau perusahaan jasa itu produknya intangible, tidak nyata, tidak bisa dipegang secara fisiknya, tidak nampak secara fisik. Jadi pabrik tas, pabrik Indomie misalnya, jualan mie ayam itu adalah tangible. Tapi kalau salon itu, kemudian asuransi, kemudian apalagi pendidikan, kursus, itu maksudnya industri jasa atau intangible. Jasa layanan keuangan itulah intangible. Kemudian aktivitas operasi terhadap barang maupun jasa itu seringkali mirip. Jadi sulit membedakan ini operasi terhadap barang atau jasa, ya, karena perbedaannya itu nggak begitu jelas, seringnya nggak jelas, ya. Dan pada kenyataannya adalah sangat sedikit sekali yang murni barang dan sedikit sekali yang murni jasa. Jadi seringnya tuh mix, ya, gabungan. Secara garis besar perbedaannya ini, ya. Kalau barang itu dia berwujud, kalau jasa nggak berwujud. Barang bisa dijual kembali, kalau jasa nggak bisa, kan. Anda habis ke salon kemudian dijual kembali, nggak bisa, ya. Yang dijual apanya itu. Ini bisa dijadikan persediaan, ya. Jadi Anda kulaan ditumpuk. Tapi kalau jasa nggak bisa lah, ya. Dijadikan ditumpuk di gudang, apa yang ditumpuk, ya. Penjualan berbeda dari produksi. Maksudnya apa? Ya diproduksi dulu baru dijual. Tapi kalau jasa dia diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Anda kalau potong rambut itu proses produksinya ketika diproduksi sama yang tukang potongnya sekaligus Anda konsumsi, Anda menikmati hasil potongannya itu, gitu. Potongan rambutnya maksudnya, ya. Beberapa aspek kualitas mudah diukur dan dievaluasi karena barangnya jelas, tapi ini lebih sulit kalau jasa, ya. Bisa dipindahkan kalau barang, kalau jasa yang nggak bisa. Yang dipindahkan adalah penyedia jasanya, gitu. Salonnya pindah tempat, oke, tapi potong itu nggak bisa dipindahkan, aktivitas memotong itu tempatnya aja yang bisa pindah. Kalau barang kan bisa dipindah, ya. Sepatu bisa dipindahkan, mie ayam bisa dipindahkan. Lokasi produksi menentukan biasa. Kalau ini lokasinya tuh menentukan seberapa dekat hubungan dengan pelanggan. Produk terstandarisasi sehingga mudah dilakukan otomatisasi. Jadi buat mass production, produksi massal itu gampang gitu. Di setel mesinnya langsung dia menghasilkan. Udah hasilnya itu sabun terus. Pasta gigi dengan ukuran yang sama, dengan komposisi yang sama.
Tapi kalau ini sulit ini distandarisasi ya. Anda mau potong rambut masuk ke mesin, kemudian keluar sudah rambutnya terpotong. Sulit sekali ya, malah petas-petas nggak karu-karuan. Kemudian keterlibatan pelanggan itu pada proses produksi terbatas itu kan Anda nggak tahu bagaimana cara menghasilkan sabun mandi itu. Pokoknya tahunya sudah dijual toko, beli itu aja. Tapi kalau ini jasa itu seringkali Anda terlibat langsung. Anda menikmati pendidikan di universitas, Anda ke salon kecantikan itu kan langsung berinteraksi dengan proses produksi. Anda bisa bilang ini, kurang itu, macam-macam bisa. Tapi kalau barang-barang produksi, sepatu, tas ya sudah di toko, suka beli, nggak suka ya nggak, juga itu aja. Proses produksinya kita nggak mau tahu itu. Oke, jadi Anda bisa jawab ini tas dan sepatu itu barang atau jasa. Miniatur pesawat, barang atau jasa. Nah, kan sulit ini ya. Ada yang betul-betul jasa, nah, salon misalnya sangat jasa sekali. Tapi pesawat terbang itu juga jasa begitu ya. Tapi kalau penjahit itu ya barang ya jasa juga gitu. Kue juga sama. Nah, pengiriman paket. Jadi sebagai restoran ya itu 50-50 ya. Ada barangnya, ada barang yang dijual, tapi ada jasanya juga besar. Kemudian contohnya yang Hard Rock Cafe itu kan tidak cuma jual makanan, tapi suasana begitu ya. Memorabilia, hiburan, ya, itu kan jasa. Jadi gabungan antara jasa dan barang. Oke, nanti Anda bisa memahami dengan lebih detail seperti ini. Nah, perusahaan apa nih? Baja, kemudian perakitan mobil itu barang ya. Kemudian renovasi rumah, penjualan barang-barang retail itu eceran seperti Alfamart, Indomart itu adalah banyak barangnya ya, meskipun jasanya mulai besar. Reparasi mobil, fast food restoran, nah, itu barang tapi jasanya makin besar lagi. Sampai paling ke atas adalah operasi nggak ada barangnya ya, operasi di rumah sakit, pengajaran di kampus, nah, itu jasanya hampir 100%, hampir nggak ada barangnya sama sekali. Jadi produk-produk itu ya kadang-kadang sulit itu, ini barang atau jasa, sering kadang-kadang 50-50, kadang menonjol barangnya, aspek barangnya, kadang menonjol aspek jasanya. Kasus di Amerika atau bahkan di dunia, di Indonesia sama hampir semua negara di dunia itu kasusnya seperti ini ya. Jadi dulunya itu kan pertanian itu ya, agriculture ini mulai tahun 1800-an. Tapi pertanian mulai ditinggalkan sampai hampir titik nol ya. Orang hampir tidak mau bekerja di sektor pertanian. Tenaga kerja pertanian semakin rendah. Jadi pertanian sekarang sudah otomatisasi pakai mesin semua. Ya, tenaga kerja di bidang itu hampir nol sekarang. Ya, maksudnya hampir nol ya, semakin kecil ya. Kemudian tenaga kerja di bidang manufaktur yang biru muda ini itu ya meningkat, kemudian di tahun 1900-an itu mencapai pusatnya itu ya. Dari mulai revolusi industri 1800-an sampai 1980-an itu puncak-puncaknya. Kemudian mulai tahun 80-an itu mulai turun ya. Sampai sekarang turun terus. Itu industri produk barang. Nah, yang meningkat itu adalah jasa. Nah, sekarang itu didominasi oleh orang bekerja di sektor jasa, bukan di manufaktur. Manufakturnya gimana? Nah, manufakturnya adalah didominasi oleh mesin. Jadi nanti kita jasanya apa? Jasa permesinan tadi. Bagaimana memberikan layanan terhadap supaya mesin-mesin produksi itu adalah jadi lebih reliable, bisa diandalkan. Semuanya adalah jasanya lebih menonjol daripada aspek produk barangnya. Ini organisasi di masing-masing sektor ya, sektor jasa, sektor manufaktur, konstruksi, presentasinya yang jasa itu besar sekali. Di era baru ya, di era global sekarang ini ya, teknologi informasi yang begitu pesat ya, maka tantangannya adalah sekarang itu fokusnya global. Jadi tidak ada pemain yang sifatnya sangat locally ya, sangat Semarang aja Jawa Tengah, tapi global. Ya, Anda jualan itu sudah menembus batas-batas kewilayahan. Kemudian partnering di dalam rantai supply. Jadi Anda bekerja sama dengan pemasok Anda. Jadi ada kontrak kerjasama. Bukan sekedar Anda kalau mau produksi nanti cari di pasar, besok cari lagi, kulaan lagi, gonta-ganti enggak. Tapi Anda kerjasama. Meskipun orang yang Anda kerjasama itu memang orang pasar.
tapi ada kerjasamanya yang menjamin pasokan, menjamin kualitas begitu. Anda punya kontrak kerjasama dengan distributor. Jadi partnering di supply chain itu sekarang jadi tantangan baru, menjadi fokus kajian baik penelitian maupun aplikasi real di dunia bisnis nyata ya. Kemudian tentang bagaimana menjaga keberlanjutan atau sustainability. Bagaimana mengembangkan produk yang rapid, cepat, ringkas gitu. Customisasi yang sifatnya massal. Jadi bagaimana membidik keinginan banyak orang tapi bisa diproduksi secara massal. Keinginan orang beda-beda. Kalau dulu kan satu untuk semua, tapi sekarang masing-masing punya keinginan yang beda-beda, tapi yang beda-beda itu bagaimana bisa diproduksi secara lebih banyak ya, karena kita bisa memotret kesamaan-kesamaan dari orang-orang yang banyak berbeda. Dulu perbedaan itu dilayani, sekarang bagaimana memaksimalkan pelayanan terhadap perbedaan. Jadi nanti ada trade off ya, antara jumlah yang diproduksi dengan melayani keinginan masing-masing ya, custom tadi ya. Customisasi itu adalah membuat sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Yaitu teknologi AI ya, artificial intelligence itu bermain itu. Jadi bagaimana memotret itu ya, perilaku konsumen lewat artificial intelligence. Kemudian menangkapnya menggunakan big data, kemudian dianalisis pakai big data analisis itu ya, data mining, kemudian big data analisis, kemudian menjadi informasi tentang bagaimana kita menciptakan produk yang sesuai dengan yang diinginkan sekaligus custom, customisasi sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan just in time. Just in time itu intinya adalah bagaimana persediaan itu minim. Jadi barang diproduksi dan dikirimkan itu sesuai dengan waktunya. Jadi tidak ada produksi dulu kemudian tumpuk gudang, enggak. Itu biaya. Dengan mengurangi penumpukan barang di gudang berarti kita bisa ngirit, meningkatkan produktivitas. Ngirit efisien, biaya produksi turun, berarti kita bisa meraih keunggulan bersaing. Jadi intinya di situ. Jadi bagaimana mengatur barang di gudang, bukan mencari karyawan, bukan. Ya, salah satunya itu. Dan bagaimana memberdayakan karyawan. Ya, karyawan itu tidak hanya bisa jahit kerah aja, tidak hanya bisa motong kain aja, tapi dia berdaya bisa memberikan saran, bisa bisa menjalankan fungsi yang lain dengan intensitasnya masing-masing, tetapi kontribusinya terhadap banyak hal semakin meningkat. Nah, itu nanti ada pembicaraan tentang bagaimana memberdayakan karyawan. Itu di manajemen kualitas juga ada pembicaraan tersendiri tentang pemberdayaan karyawan. Terakhir tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita sebagai seorang manajer produksi itu bisa, atau manajer operasi itu bisa mengembangkan, memproduksi produk yang ramah lingkungan, ya, aman, kualitas, green product. Sekarang istilahnya green, ya. Semuanya serba green product, green accounting, green management, ya. Jadi berorientasi pada ramah lingkungan intinya begitu. Kemudian memperhatikan K3, ini pekerjaannya teman-teman di kesehatan masyarakat. Mereka ada kajian tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana bekerja itu supaya nyaman, aman, sehat, ya. Efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Yes, no. Itu adalah lewat ergonomi. Jadi bagaimana desain kursinya, ketinggian kursinya, mejanya, supaya tidak banyak jinjit misalnya, ketinggian rak, itu adalah di situ. Mendidik, melatih, motivasi, sekaligus menyediakan fasilitas yang memperhatikan K3. Dan bagaimana memberikan komitmen terhadap para pemangku kepentingan. Itu tantangan-tantangan dan etika yang berhubungan dengan kegiatan operasi. Demikian materi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada umpan balik yang mungkin bisa Anda kerjakan. Sekian.